Kata anak-anak, itu Pak Karim ngomong apa? Buka apa? Gak tahu tadi buka apanya. Kalau buku balik. Ya nggak begitu, bukan limbik. Emang limbik itu kelihatan? Enggak, adanya di dalam otak. Dia bisa terbuka kalau kan membuka limbik yang kedua, belajar yang ketiga, mundur buka limbik yang kedua. Yang pertamanya dulu lihat, ada stimulasi. Apa? Stimulasi. Menciptakan lingkungan dengan rasa aman. Buat dulu lingkungannya aman, baru limbiknya terbuka. Kalau dalam kelas, siapa yang piket? Ini siapa? Anak-anak aman nggak? Buat lingkungan yang aman dulu, gitu ya. Lingkungan aman itu kalau kata Bobby the Potter ya, presiden Supercamp di Amerika, dibilang kelasnya kayak gini nih. Ada sirkulasi udara, udaranya masuk dan terukur jumlah kadar udaranya dengan rasio ruangan. Itu kelas yang keren. Udara, kenapa? Otak ini makanannya udara. Jadi kalau udaranya kurang tuh bawaan tuh ketutup aja, nggak bisa mikir. Kalau guru tuh pinginnya marah-marah aja. Makanya harus sirkulasinya bagus. Kedua, pencahayaan, cahaya. Ketiga, di semua ruangan itu ada pengharum ruangannya, makanan otak. Gurunya harus dianggarkan oleh Mahat Mudir beli minyak wangi guru, ya. Itu makanan otak. Jadi kalau guru lewat, ih, Ustaz wangi banget, cuit, gitu ya. Ya kan gaya, kan kita sedang belum mengajar aja muridnya udah datang, pingin belajar, padahal nggak pingin belajar, pingin gendong gerayatin ustadznya karena wangi. Ada itu di fikih sunnah, ada di kajian fikih sunnah. Di fikih sunnah itu ada 6 ya sunnahnya. Memotong kuku setiap hari Kamis dan Jumat, bersiwak, kemudian mencabut bulu ketiaknya, dicabut, mencukur bulu kemaluan. Itu ketahuan loh kalau gurunya bersin mulu. Kemudian kata anak, corona. Ya, banyak loh minyak wangi itu yang murah-murah, banyak banget. Itu ya stimulasi. Itu ada di dalam quantum learning, quantum teaching itu ya. Stimulasi. Terus apa lagi? Bergerak di awal masuk. Kemudian apalagi kalau ada sarapan pagi bareng gitu loh, keren banget. Ya nanti Bu tadi Bu Rohati ya. Rositi Salama. Masya Allah Bu Rositi ya. Bu Rositi Salama. Benar ya? Ya, iya Bu Rositi. Jadi buatkan skenario baru yang nggak pernah ditemuin oleh anak dalam hidup dan dia ingat tuh sampai tua. Oh dulu Bu Rositi ngajar apa? IPS. IPS itu ini pelajaran. Iya, S-nya itu santai, senang, suka, gitu ya. Iya. Jadi yang mungkin dulunya ini pelajaran sulit dirubah paradigmanya. Ya, gampang atau gampang banget? Karena guru tuh gak ngajar akademik ansih, akademik banget gitu. Karena kalau akademik itu anak-anak bisa baca sendiri kok, bisa searching. Jadi kita tuh fasilitator. Kita itu ya jadi mentor, ya, jadi coach bagi anak-anak di kelas, ya. Oke. Nah, tidak ada pelajaran yang sulit, yang ada adalah apa? Tidak ada pelajaran yang sulit, yang ada adalah guru yang membosankan. Ngomong sendiri bukan saya ya. Saya nggak nulisnya bukan, gitu ya. Oke, baik. Berarti ingat, bareng-bareng sekali lagi. Stimulasi masuk. 1, 2, 3. Stimulasi masuk. Limbik terbuka dengan lebar. Otak menjalin dengan kuat. Oke, cukup. Ada 3 ya. Stimulasi, limbik terbuka, baru berpikir. Otak menjalin dan kuat. Jadi berpikir itu kalau udah kebuka, otaknya, limbiknya kebuka kalau ada stimulasi atau rasa aman, lingkungannya aman, gitu ya. Ada anak yang suka di kelas itu pencahayaan. Ada yang suka
kalau ada murid, ada santri gitu ya, kita bisa tebak. Ini bukan bagian dari penghinaan, pengalaman. Jadi kalau saya ngajar di kelas, pada saat snack time, makan, saya jalan ke meja-meja murid. Saya jalan, saya lihat ada murid saya lagi makan. Saya datang, langsung ditutupin sama dia gini. Isyaratnya apa? Jangan ngambil ya, iya kan? Gue aja kurang, gitu. Jangan coba-coba cicipin, dia tersinggung, jatah dia aja kurang. Kalau dia udah mulai nutup-nutupin kayak gini. Tapi pas saya jalan ke murid yang ini, dia langsung, Pak Karim, makan. Dia bilang, iya, makan. Ini Pak Karim, makan. Ada tangannya kotor loh, dia megang gue, dipegang tuh nggak pakai bungkus, dikasih, kita makan. Resiko menjalani karir profesional. Sering saya dalam hati, ya Allah, tangannya kayak gitu, masih gue harus dimakan, gitu. Gue makan, gitu ya. Nah, biasanya analisisnya si anak saya yang nggak mau dapat makanannya disentuh, ciri-cirinya orangnya gemuk. Terus keluarganya, adiknya banyak, makanannya berebut, terbatas. Jadi jangan angkat dari masalah makanan. Jadi tadi sama kayak kita ngasih tisu, cuma masalah makanan. Ada yang suka diambil, ada yang nggak suka, ada yang maksa. Dan itu kita harus tahu semua. Dari mana kita tahu? Dari database. Siapa anak ini? Semata wayang, 13 saudara. Pekerjaan orang tuanya apa? Tinggal di mana? Nah, gitu. Ada murid, ustazah sekali aja ngasih dia kue, ambil buat kamu, ambil. Sekali dia lagi lapar, nggak punya uang, dia ingat sampai tua. Itu yang namanya LTM, long time memory. Long itu jauh, panjang, time itu waktu, memori. Jadi memori jangka panjang, diingat masuk ke dalam banget gitu ya. Memori jangka panjangnya. Oke, baik. Sudah ya tadi. Sudah, kalau masuk kelas perlu kita ngomong, ayo buka limitnya. Aneh ya gitu. Tapi teman-teman, ada cirinya. Kelihatan dari wajah anak yang limitnya udah terbuka. Jadi kalau limitnya belum terbuka, jangan ngajar. Sama aja kita belum dikasih kartu trust sama anak, gitu ya. Kita belum dapat kartu mengajar, jangan mintain dulu kartunya. Mintain kartu mengajar Pak Ustadz Karim. Kalau kalian sudah ngizinin Ustadz boleh ngajar, sini kartunya. Kalau belum, Ustadz belum bisa ngajar, belum dapat izin, belum dapat kartu. Itu bijaksana banget. Nah, kartu mengajar yang kita dapatkan, kartu trust bahwa anak itu sudah membuka limit, bisa kita lihat dari wajahnya. Apa cirinya? Silakan angkat tangan. Ciri anak yang sudah membuka limit. Senyum. Ya, senyum, ceria, semangat. Ya, tepuk tangan. Belum disuruh nyebut rekening udah jawab ya. Gak apa-apa ya. Jadi benar kata Kiai tadi, senyum dulu gitu ya. Jadi lihat kalau di kelas anak-anak udah senyum, itu masuk dalam indikator bahwa limitnya udah terbuka dan dia sudah siap belajar. Oh gampang Pak Karim. Ayo anak-anak cepat senyum, cepat senyum. Senyum nggak? Senyum nggak? Senyum nggak? Ya, maksa banget gitu ya. Ya. Senyum itu kan stimulasi, harus dipancing. Berarti yang harus senyum siapa? Gurunya dulu. Pak Karim, saya jadi guru, emang dari dulu kayak gini muka saya sih nggak bisa senyum Pak. Astagfirullahaladzim, bener Bu, serius? Iya. Kalau saya, kata temannya, kalau saya enggak Pak Karim, kalau saya bisa senyum sih tergantung tanggal. Maksudnya Bu? Ya nggak ngerti sih Pak. Maksudnya gini, kalau tanggal 1, 2, 3 bisa. Kalau 4 tuh ya nggak tahu, otomatis. Oh saya kan gampang caranya. Gimana? Bikin kalender di kelasnya, tanggal 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi ibu masuk kelas senyum terus, di tanggal 3, besok tanggal 1 gitu. Hanya ibu dan Allah yang tahu maksud tanggal itu. Ya. Ya, jadi gitu ya. Kita dulu, karena kita nih cermin. Pernah nggak ibu ngaca bercermin, ibu ketawa, tapi tampilan di cerminnya marah? Pernah nggak? Aneh ya.
ibu marah-marah, tampilan di cerminnya senyum, nggak pernah kan? Ya itulah, saya bilang karena kita menjalani profesi guru ini benar-benar profesional, kita harus belajar senyum. Tapi Pak Karim, saya udah nggak bisa senyum. Oke, nggak bisa. Kalau dulu Pak Menteri kita dulu Menteri Pendidikan Pak Anies Baswedan pernah jadi Menteri Pendidikan kan sebelum Gubernur DKI, ya. Nah dia bilang gini, ya udah, waktu dia jadi menteri dia bilang, kalau nggak bisa senyum, beralih profesi, jangan jadi guru. Jadi apa? Pindah ke Bali, bekerja menjadi pembakar mayat. Kan di Bali kan ada profesi pembakar mayat. Perlu nggak senyum sebelum bakar mayat? Nggak usah. Aneh sebelum bakar mayat senyum. Iya kan? Langsung bakar-bakarin aja mayatnya. Kan ada profesi gede lo gajinya. Banyak lowongan di sini yang mau kerja di Bali lo, keren banget. Kerja di Bali, ketemu bule, ketemu paling tiap hari, gajinya ke dolar, pakai senyum. Ya kalau milih jadi ustadz, jadi guru, jadi asatidz, senyum itu wajib. Orang di dalam ajaran agama kita juga ada tabassumuka fi wajhi aika sadaqah, ya. Nah banyak lagi ya hadis-hadis yang lain. Bahkan dalam Islam itu bukan terapi kesehatan aja senyum, ya. Itu menjadi sedekah, berkah, ya. Berkah atau berkah banget. Tapi di penelitian itu senyumnya tuh nggak semua senyum bisa membuka limbik loh. Coba lihat senyum saya praktek senyum. Bapak dan Ibu merasa limbiknya kebuka nggak dengan senyum saya ini? Sebenarnya saya ini malu banget praktek ini. Cuma tadi karena profesional harus dijalani demi karir. Ya, saya mudah-mudahan nggak direkam ya. Ya, saya sebentar aja senyum, lihat. 1, 2, 3. Aneh nggak senyumnya? Aneh nggak? Kenapa? Terlalu cepat. Jadi yang cepat-cepat tuh aneh. Yang mau serba cepat tuh aneh gitu. Ke rumah makan, Mbak GBL. Terus kata banyak, emang gitu mesennya 7 orang semua menu beda, pingin cepat semua gitu kan. Jadi biasa tuh itu orang aneh, udah lapar banget gitu ya. Nah kalau guru jangan terlalu cepat. Stimulasinya tuh belum masuk, belum memompa, belum bergerak. Ya? Paham ya? Oke. Jadi senyumnya itu diteliti ada 2 syarat. Pertama simetris, bibir atas dan bawahnya simetris sama lurus. Ada yang mau nyontoin nggak senyum yang nggak simetris, yang kanan naik, yang kiri turun? Ayo, biasanya nih castingnya lulus karena sering nih ya. Kalau di depan murid atau depan anak gitu ya, ya cenderungnya tuh, waduh, kalau casting yang kayak gini nih nggak perlu diedit. Terus yang kedua selain simetris, yang kedua berlangsung selama 7 detik. Berapa detik? 7 detik tuh kayak gini detik ya. Detik tuh kayak gini. 7 detik, jangan sampai salah dengar, jangan 7 menit. Ya. Kalau 7 menit nanti keburu banyak pekerjaan yang terbengkalai. Ya. Oke, baik. Kita sampai ke sini. Ya. Ya. Oke, ini belum masuk ke materi, lu baru judulnya doang. Ya, karena udah pinter-pinter semua. Materinya nanti tinggal di-share ya, Ustaz, tinggal dibaca ya. Oke. Apa ini? Ada suaranya? 大人经常以为和我们说很多话就是沟通了，其实他们都是自己讲自己说，而我们通常都是假装在听，然后一边听就另一边出，我们到底有没有听进去？他们 Jadi ibunya 只 ngasih 要 pesan 三 yang 秒 banyak 很顺。 neneknya datang. Bentar, ada pesan juga dari nenek. Neneknya ngasih pesan juga, ceramah juga. Depan ya Pak. 他说了那
把话说清楚。 Kata dia, berat ya hidup, berat. Gak ketemu orang tua di pesantren berbulan-bulan, tahu-tahu orang tua datang diceramahin. Mestinya orang tua datang tuh bersiar, jalan-jalan, makan-makan. Di kelas tuh juga makan-makan, jalan-jalan, pantuking. Saya waktu belasan puluhan tahun yang lalu, saya studi banding, saya hobi studi banding jalan-jalan ke beberapa sekolah internasional. Saya datang, itu dia pelajarannya satu, nama pelajarannya fun cooking. Jadi selalu pelajarannya tuh masak aja. Sekolahnya tuh masuknya itu ya waktu itu ya belasan tahun yang lalu itu masuknya itu sudah di harga ya sekitar 75 juta uang masuknya. SPP-nya tuh sekitar 4 juta waktu itu. Saya bilang pelajarannya apa di sini? Gak ada pelajarannya, satu fun cooking, memasak. Jadi dia praktek memasak, selalu praktek memasak. Dari pelajaran memasak itu dia belajar matematik. Jadi nanti mereka menghitung berapa gram sayur, bumbunya, pengkategorian, kemudian pecahan, pembagi, bilangan, kali dari pelajaran masak. Terus pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggrisnya dari pelajaran memasak. Itu praktek memasak, itu bahasa Arabnya apa, bahasa Inggrisnya, bahasa asingnya gitu-gitu. Terus sosial, belajar ilmu sosial, temanya apa? Ya, tadi kerjasama, gotong royong, besar dari pelajaran memasak. Itu bayaran sekolah mahal banget, cuma kayak gitu doang pelajarannya. Itu ya, jadi bisa, itu namanya strategi. Ya, nanti kalau saya ngasih materi training, biasanya guru-guru itu ada paket-paketnya, ada basic, intermediate, dan advance. Di basic itu di materi MA itu 3 hari 3 malam kita memberikan trainingnya. Ada paket materinya, ya untuk menjadi guru yang advance. Ada 3 tahapan. Nah di tahapan basic itu nanti ada materi-materi 1 menit menghadirkan 1 juta ide. Gimana biar ide kreatif itu muncul dalam 1 menit 1 juta ide. Ada nanti cara memantiknya, gitu ya. Jadi tadi dikeluarin karena berat banget. Jadi setiap pesan yang masuk tuh gak selalu ilmu. Kadang-kadang menjadi anak itu keberatan dengan beban dalam hidup, kebanyakan pesan. Ya. Oke, baik. Kita tanya jawab atau dilanjutkan ke materi? Kita mulai materi atau mulai tanya jawab atau ditutup aja? Jadi belum materi, Pak. Iya, belum masuk materi gitu ya, atau perlu tanya jawab? Cukup, kita gitu, sudah jam 11.04. Kita batasi jam 11. Karena materi-materi ini nggak penting gitu ya. Udah masuk materi ya Bu ya, ini ya sebetulnya ya. Mau dilihatin dikit atau gimana? Mau tanya jawab? Terserah, saya ikut aja. Gimana baiknya? Gimana Ibu? Ada pertanyaan? Kita break jam 11.30 istirahat, kemudian nanti jam 1 masuk lagi. Ada yang mau ditanyakan? Baik, Bapak silakan. Ada, silakan Pak Ketia, tolong diberikan mic-nya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roheni. Saya mengajar di beberapa sekolah dan lintas kota kabupaten, di SMK, MTS, SMP, dan juga di SMA. Mengajar juga di Pondok Pesantren Tahfiz Quran, dan juga di Bukales Paripat juga. Jadi yang saya ingin tanyakan begini, karena saya lintas lintas jenjang, banyak level yang saya ajarkan. Saya mengajar baru sekitar 3,5 tahun, alhamdulillah. Dibandingkan dengan ibu guru tadi, saya sangat jauh sekali pengalamannya. Oleh karena itu saya datang ke sini membawa kegalauan saya dan juga rasa penasaran bagaimana mengajar di jenjang yang lebih tinggi, di mana saya merasa kesulitan. Ketika saya masuk ke jenjang MTS dan SMP, saya selalu excited. Saya mengajar bahasa Inggris, excited. Bahkan mungkin saya lebih sering menjadi guru yang gila, gitu ya. Datang sebagai seorang yang ingin konser, menyanyi, dengan game segala macam, itu saya lakukan di SMP dan MTS. Banyak yang saya terapkan dari penggunaan teknologi, games dan semacamnya. Itu saya gunakan dan itu memang ada efeknya, dampaknya ada tadi mengenai anak siap atau tidak,
Kalau saya indikatornya adalah anak sudah sampai ketawa, senang, happy seperti itu, maka baru saya mengajar untuk SMP dan MTS. Tapi kemudian kalau untuk SMK dan juga SMA, saya cukup kesulitan juga untuk menemukan metode ataupun cara yang tepat, di mana kalau saya masuk, ketika saya membawa apa yang saya lakukan di SMP dan MTS itu agak sulit terima. Masa kemudian datang pagi-pagi goyang-goyang, nyanyi-nyanyi, tidak semuanya bisa. Mungkin kelas 10 masih bisa, tapi untuk kelas 11 dan kelas 12 agak kesulitan. Dan kemudian persiapannya justru lebih menguras tenaga dan pikiran itu untuk SMK dan juga SMA. Di mana saya harus bisa menyiapkan PowerPoint, materi yang sesuai dengan mereka, gaya belajar yang sesuai dengan mereka, seperti itu. Kesulitannya adalah kalau saya tidak menggunakan teknologi untuk SMK dan juga SMA, anak itu sulit menerima. Karena yang saya ajar adalah siswa ataupun santri di pesantren tahfiz. Itu sulit sekali menerima. Kenapa? Mereka kan gandrung sekali ke teknologi. Ketika saya bawa kemudian ajak mereka ke lab bahasa seperti mereka lebih tertarik. Tetapi kalau saya ngajar seperti biasa, seperti halnya di SMP dan juga MTS, itu mereka cenderung tidak bisa mengikuti. Nah, saya ingin kepada pemateri cara mengajar atau metode mengajar seperti apa yang cocok digunakan untuk jenjang SMK dan juga jenjang SMA di luar teknologi tersebut. Karena saya pernah satu waktu mengajar tanpa membawa laptop, tanpa menggunakan PowerPoint, hanya yang ngeblank aja gitu. Ngajar tuh kayak kesulitan gitu. Beda dengan SMP MTS tuh lebih leluasa, lebih enjoy. Dan jujur banget saya tuh subnikalnya di SMK, bukan di SMP dan MTS. Seperti itu. Terima kasih. Selamat bergabung. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Boten dengan Bapak siapa tadi? Bapak Rohemi. Rohemi. Sekarang saat belajarnya di SMK? Di SMK Sahirul Muslimin 7 Teja. 7 Teja. Iya. Ya. Baik, tadi membawa kegalauan. Pakai galau nggak Pak sekarang Pak? Masih. Ya. Ini penghilang galau gimana nih? Katanya tadi saat masuk SMP MTS, karena kebetulan beliau mengajar di lintas sekolah dari jenjang SMP, MTS sampai SMK ya. Itu ketika menerapkan metode ya semacam game, nyanyi di SMP, MTS itu masuk Pak ya. Kita senang anak ya. Ketika mengajar di MA atau SMK, kita joget-joget, malah ketawain nanti. Atau nyanyi juga, bagusan suara saya Pak daripada Bapak nyanyinya. Kira-kira ya bagaimana atau metode apa yang cocok untuk jenjang anak SMA SMK biar yang tadi limpiknya itu terbuka. Oke, ditampung dulu. Tanya langsung jawab aja ya, Bu ya. Yes. Oke. Ya, pertanyaannya keren atau keren banget? Keren banget. Iya, tepuk tangan buat Ustaz Rohemi ya. Saya yakin pertanyaan ini bukan kegalauan beliau saja, ini bermanfaat untuk kita semua ya. Di ruangan ini pertanyaannya sudah mewakili. Nanti kalau coba baca-baca di psikologi perkembangan, itu pembagian ada 3 klasifikasi pendidikan berdasarkan usia, gitu ya. Yang pertama itu dari 0 sampai 7 tahun, itu diklasifikasinya per 7 tahun. Jadi klasifikasi pertama di psikologi perkembangan itu 0 sampai 7, kedua 7 tahun kedua 8 sampai 14, ketiga 15 sampai 21. Nah, itu ada 3 strategi itu, ya. Kalau 0 sampai 7, anak itu dijadikan seperti raja, gitu. Jadi kalau punya anak usia 0 sampai 7, jadikan dia raja, ya.